Jadi ini 7 kolosi atau unique boss yang ada di Shangri-La Frontier. Dan seperti biasa sebelum kita mulai boleh dong like dan follow-nya, akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. 7 kolosi sendiri sebenarnya nggak berpaku pada 7 boss final, melainkan 7 monster unik yang tersebar di dunia Shangri-La Frontier. 7 makhluk yang diberi peran untuk memegang kunci dari sebuah perubahan. Beberapanya emang perlu dikalahkan, tapi beberapa yang lain bisa ditaklukkan dengan hanya mengikuti quest senario tertentu. Ketujuhnya juga membawa item-item spesial. Salah satunya adalah World Book of Truth yang berisi info dan lore seputar unique monster itu. Di animenya kita sudah mengenal 2 dari 7 kolosi, dan di manga player berhasil mengidentifikasi 5 dari 7 kolosi yang ada. Kolosi pertama yang akan kita bahas tentu aja Lycaon the Night Slayer. Ia merupakan monster tipe bayangan serigala yang digadang-gadang itu bukan tubuh asli dia. Menurut profesor dari klan perpustakaan, Lycaon mungkin punya gender cewek. Sampai sekarang masih belum pasti gimana cara trigger itu boss monster, tapi dari analisa SFZoo, salah satu triggernya adalah aksi dari player yang super gigi. Terus yang kedua adalah Wezaemon the Doomsguard, unique monster tipe robot samurai, dan ia udah dikalahin kemarin. Secara lore harusnya ia belum bisa dikalahin. Setelah dikalahin, Wezaemon drop beberapa item gigi ke Shunraku dan nge-reveal tentang adanya Bahamut yang spoiler alert nantinya berupa kapal luar angkasa. Tempat player setting karakter di awal. Nah, yang ketiga adalah Ketarnit of the Abyss, unique boss yang seharusnya jadi yang pertama ditaklukkan. Berwujud gurita dengan tentakel yang super panjang. Lokasi kemunculannya ada di laut perbatasan antara Old Continent dan New Continent. Dia boss monster yang full story driven, jadi ia nggak perlu dikalahin buat ditaklukkan. Player cukup bertahan dan mengikuti alur ceritanya sampai beres. Selanjutnya adalah Silkworm the Sky Ruler, seekor naga emas yang nantinya di-reveal kalau dia adalah sosok AI naga yang jaga keseimbangan dunia. Ia sering berkeliling dan ngalahin banyak monster super kuat. Itu kenapa nanti setelah ia dikalahkan, keseimbangan dunia Shangri-La akan terganggu dan monster super kuat akan bermunculan menjadi red boss di banyak tempat. Kekalahannya juga buka banyak banget jenis equipment baru seperti gun, mag, drone, dan banyak teknologi lainnya. Bahkan ia juga membuka 2 dungeon kelas tinggi yaitu Behemoth dan Leviathan. Cara ngalahin naga yaitu dengan ngehancurin 5 tanduknya. Sebenarnya Silkworm punya 6 tanduk, tapi 1 tanduk dikasih ke Phas buat dia ngelindungi wilayah non-human. Yang kelima kita beralih ke Orchestra of the Doom Echo, penguasa dari Kingdom of Royal Library of Ainford. Unique boss monster yang sepertinya bakal jadi yang terakhir dikalahin. Ia mengambil sosok orkestra dengan diva yang bernama Elise sebagai vokalnya. Tipe pertarungannya nanti berupa nampak tilas dari setiap bos yang udah pernah player lawan. Jadi di fase pertama ia akan munculin semua monster yang pernah dilawan player, termasuk unique boss monster seperti Ketarnit ataupun Wezaemon. Dan fase kedua ia akan munculin kopi player itu sendiri dengan kenaikan stat 1,2 kali. Sebelum ngelawan ini unique boss, player dianjurkan untuk menyelesaikan quest Leviathan dan Behemoth terlebih dahulu agar mendapat true ending. Lalu unique monster yang keenam merupakan perwujudan dari monster ular dengan nama The Inexhaustible Gordunine. Unique monster dengan X-unique scenario berupa kontrak kerjasama dengan player. Dikatakan kalau ia merupakan pecahan dari Primordial Serpent yang membelah diri jadi 100 bagian. Bagian-bagian itu berwujud cewek yang diikuti ular putih. Shunraku sendiri mendapat kontrak ini saat membantu Rabbitusa ngelawan mereka. Setelah menerima kontrak, sayangnya masih belum diketahui gimana cara nyelesain itu quest scenario. Dan itu quest terus berjalan sampai sekarang. Jadi sekarang Shunraku diikuti sama cewek yang bawa ular. Terakhir yang udah jadi rahasia umum, sosok kuat yang memandu Shunraku dalam perjalanan. Penguasa dari Rabbitusa, pemimpin dan pelindung dari aliansi makhluk non-human. Phas the Immortal. Ia adalah kelinci formal abadi yang punya hubungan langsung dengan kolosi yang lain. Sampai detik ini masih belum diketahui apakah player akan menghadapinya atau tidak, karena X-unique quest scenario Rabbitusa milik Shunraku masih terus berjalan. Dan semoga aja nggak ada pertarungan kematian antara Phas dengan Shunraku. Nah, itu tadi 7 kolosi atau unique monster yang ada di Shangri-La Frontier. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.